gue lagi ngenakin badan dulu. Suara gue masih kayak gini. Mas sampai kapan Ci Jantung? Besok masih di sini. Besok lusa lah. Ini gue udah pemulihan ini. Gue kemarin gejala tipes, muntah-muntah mulu gue kemarin. Makan gak enak, apa gak enak. Mikir bini. Mas rokoknya apa, kirim seslop nih. Ah jangan begitulah mas. Jangan suka ngasih harapan palsu. Saya udah cukup di PHP-in orang. Janganlah mas. Saya udah cukup di PHP-in orang mas. Jangan. Kemarin gimana rencana sukses atau enggak? Loh lancar dong. Bis cuma 2 mas. Mas jangan salah ya. Lebih susah ngurusin 2 bis daripada 20 bis. Beneran. Kalau tanyain bis 2 sama bis 20 susahan mana mas? Susahan bis 2. PR banget. Pak Romiani gimana kabarnya mas? Tenang aja. Lu gak ngeliat mas, teman-teman transportasi itu kayak Mas Antoni, Mas Ani, gua dan beberapa orang yang lain ibaratnya ngebantu Pak Romiani itu caranya beda-beda. Kita ngebantu mas. Makanya dari kemarin gua posting terus soal beliau kan. Tujuan gue biar jadi sorotan publik. Kalau udah jadi sorotan publik kan jadi bahan pertimbangan buat instansi-instansi terkait. Itu tujuan kita. Jadi cara kita ngebantu kan ya kayak Mas Hotman tuh, Bang Hotman bantu pengacara, lawyernya ya kan. Karena Pak Romiani itu cuma salah satu kasus mas dari banyaknya kasus ketidakadilan yang menimpa para kru, para driver di jalan dalam menghadapi kejadian di jalan. Makanya gue pengen nih jadi kasusnya Pak Romiani itu sekaligus pukulan balik buat ke publik bahwasanya ya agar kesejahteraan terus keadilan buat para kru dalam setiap musibah mereka di jalan tuh bisa terpenuhi. Makanya fighting bareng-bareng lah. Gue juga butuh kalian kan. Kalau postingan gue nggak ada yang nge-share, nggak ada yang ramein, nggak bakal viral. Kok nggak upload mas? Upload. Gue benernya 1 bulan ini mau libur, beneran mau libur. Karena gue lagi fokus ke masuk ke tahap kedua proyek gue. Cuman gara-gara Pak Romiani akhirnya gue harus bikin postingan. Dan gue harus bikin video channel YouTube juga. Tadi udah Mas Antoni kemarin udah dengan penjelasan sistemnya, tinggal dia bikin penjelasan teknisnya. Terus besok dia mau ngelepas video rekonstruksinya ya kan. Tinggal gue bagian manas-manasin lah, nyari masa buat ngebarbarin ya kan. Mas, sekarang gue mau tanya sama lu. Ini gue mau tanya nih. Iya. Lu lupa ngunci rumah, pergi ke Indomaret depan. Rumah lu dimasukin maling 2. Di dalam mereka bunuh-bunuhan. Ya, gara-gara mungkin rebutan barang jarahan kayak apa kayak terserah lah. Kan ada mayat tuh dalam rumah. Ya kan? Lu mau gak dijadiin tersangka gara-gara lalai? Tapi di YouTube-nya Mas Arkan bilang handbrake sulit digerakkan oleh bocil. Yang bilang sulit digerakkan itu siapa? Dalam artian sulit itu begini loh mas. Handbrake itu nggak bisa dibuka, nggak sengaja tuh nggak mungkin. Contoh ada orang lagi pengen ambil rokok di selipan pintu misal, terus kesenggol, handbrake kebuka, itu nggak mungkin. Maksudnya susah tuh harus ada niat buat ngebuka mas. Bukannya kok berat. Anak umur 5 bulan, 5 tahun juga bisa buka handbrake. Rental motor baru. Halo Mas Reza. Enggak mas. Malam. Masih kencana mas? Masih. Udah Sino dipertaruhkan. Ya tinggal Lino jawabannya gimana. Pom bensin diserang sama anak gangster mas, hati-hati. Di mana? Jadi pengen ngopi di situ gua. Pengen ngetes badan. Di mana? Di mana Nil? Ngopi di mana yang bisa diserang orang? Gua pengen ngetes badan. Kita takut ya. Gue yang takut aja. Mungkin bisa bantu mas.
Ayo makan sate kambing, lu jangan ngomong-ngomong doang, gue dijemput. Sebenarnya habis itu kagak, gue kemarin ke Jawa Tipes, ini suara gue belum balik. Gue kemarin hampir seminggu mas muntah-muntah mulu, aduh, muntah masalah. Efek jerah ke siapa dong biar gak lalai lagi? Apa pemilik bos? Lah jangan mikir efek jerahnya mas, dicari penyebabnya dulu lah. Kan penyebabnya belum kejawab, ya kan? Penyebabnya kan belum kejawab mas. Penyebab bis itu nyelonong kenapa gitu? Yang pernah kesini Lah penyebabnya belum ada kok. Orang udah dijadiin tersangka. Kalau misalnya contoh praduga nih, anggap aja kita praduga, ada yang bener-bener ngelepas handrem, gimana? Penyebabnya dicari dulu, baru nyari tersangkanya. Kalau buat gua pribadi, Pak Yani harusnya masih ada di posisi saksi mas, bukan tersangka. Lah dia lalai ngapain? Lu tonton video gua aja deh. Ntar kagak ada yang nonton, lu gua jelasin di mari. Besok nonton video gua nongol. Komenan di story sampean tentang kejadian supir, banyak yang komennya lari-lari kemana. Ya gua kan berusaha nyadarin orang mas, namanya orang kan amar ma'ruf nahi mungkar ya kan. Kalau ada orang sesat dilurusin, soal dia mau lurus apa kagak itu urusan dia mas. Gua kan ikhtiar ya. Mas kemarin sakit di infus, kagak perlu. Gua tuh sakit baru gejala tipes ya, bukan gejala tipes. Logikanya kalau handrem kekunci nggak bakalan bisa. Nah iya kan, itunya dulu dicari, dikejar, jangan jadi orang tersangka dulu. Namanya penyelidikan katanya. Mas Rian hoodie-nya beli dong di Bali, mahal nih boy, makanya gue pakai dulu. Aduh, mas kalau kayak gitu bisa ya tinggal di repair lagi mas. Penyebabnya belum terjawab tapi KNKT, nah kenapa nggak kejawab? Dicari dulu dong. Sekarang ya itu tadi logikanya. Lu lupa ngunci rumah mas, terus lu lagi pergi ke Indomaret di jalan depan, ada maling masuk rumah lu, berdua bunuh-bunuhan di dalam rebutan duit misalnya, terus yang satu hilang nih malingnya nih, nggak ketangkap siapa ya. Terus lu jadiin tersangka mas, mau? Karena apa? Karena lalai kunci rumah apa gimana? Unsur kelalaian mungkin karena driver nggak standby di dalam bis. Lah emang ada peraturan hukum tertulis mas ya nyuruh driver di dalam bis, posisi bis parkir? Enggak, lu nonton vlog gua aja besok. Spoiler sekarang kan. Tahu lu. Enak aja lu. Nah, medik trip belum rencananya bulan depan. Yang pas ke Bali sama ke Karimun, tapi lihat kondisi gua ya. Mas apakah bis di handrem jalan turun glosor gara-gara rumput jadi licin? Mas, ente maaf ya, matanya masih normal kan? Lu lihat video kemarin mas, itu bannya ngeglinding apa nyeret mas? Lihat video gua yang pertama, yang posisi kejadian bis jalan tuh apa terjun. Lu lihat mata lu lihat, itu bannya ngunci apa nyeret apa ngeglinding? Besok durasi vlognya 25 menit. Berapa menit? 25 menit ya? 25 menit. Vlog ngobrol doang mas, cuman nyorot muka gue sambil gue ngoceh. Paling gak menarik. Tapi yang jelas thumbnailnya gue suruh bikin clickbait. Apa ya? Gini Ri, Pak Yani memang layak dijadikan tersangka, tapi tanda tanya kecil aja Ri. Kira-kira sampai gak kelihatan. Ini tanda seru, udah gitu tanda tanyanya di belakang itu kecil banget. Jadi orang biar ngebacanya, wah, Mas Rian malah nyuruh Pak Yani jadi tersangka ya kan, mendukung. Padahal dikasih tanda tanya tapi kecil. Itu kelihatan kebuka videonya itu. Ramai deh mas. Iya sakit soalnya mas kemarin. Siap-siap digoreng mas katanya.
Aduh,